Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu terkait informasi bocoran ya putusan MK terkait sistem pemilu yang disampaikan oleh Denny Indrayana ya. Denny Indrayana ungkap alasan bocorkan putusan MK, no viral no justice. Ini sesuai yang dilansir oleh glora.co.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Klaim informasi yang didapat mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana soal Hakim Mahkamah Konstitusi akan memutuskan sistem pemilu proporsional tertutup menghebohkan publik. Bahkan Menko Polhukam Mahfud MD meminta aparat kepolisian memeriksa Denny Indrayana. Merespon sorotan dari banyak kalangan, secara terbuka Denny mengungkap ke publik soal rencana putusan MK tentang sistem pemilu proporsional tertutup. Ia mengklaim informasi itu disampaikan semata-mata bentuk advokasi untuk menjaga MK yang dipimpin Anwar Usman, ipar Presiden Joko Widodo, tetap berada di jalur yang benar. Ini bentuk advokasi publik agar MK tetap pada rel sebagai penjaga konstitusi, ungkap Denny dalam laman Twitter pribadinya Senin. Pakar hukum tata negara ini tidak ingin MK menjadi lembaga politik yang menetapkan sistem pemilu. Dalam pandangannya, jika tidak diviralkan, bisa jadi tidak akan lahir sebuah keadilan. Bahkan melalui cuitannya, Denny menyindir terbuka Menko Polhukam Mahfud MD yang kerap memviralkan kasus hukum untuk mencari keadilan. Sebab ia tidak ingin MK menjadi lembaga politik pembuat norma undang-undang soal sistem pemilu. Ingat, no viral no justice. Prof Mahfud memakai strategi itu pula, membawa banyak masalah hukum ke sorotan lampu publik, jelas Denny. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan informasi yang dikatakan bocor, tetapi di pemberitaan yang lain memang itu bukan bocoran dari MK ya, dan itu ya merupakan ya informasi dari dari seseorang ya yang disebut Denny Indrayana mempunyai kredibilitas ya. Dan kembali lagi bagaimana ya kalau kita melihat alasan Denny Indrayana ya untuk menyampaikan tentang sistem proporsional ya, tentang sistem pemilu yang sekarang sedang digodok ya ataupun dibahas di MK ya, judicial review-nya ya, apakah ini akan sesuai dengan ya apa yang disampaikan oleh Denny Indrayana, akan berubahnya sistem pemilu yang saat ini berjalan dari terbuka ya menjadi tertutup, ini bisa jadi kenyataan ya. Jadi ini akan menjadi suatu hal informasi yang akan ya membuat ya pihak yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan saat ini yaitu MK itu akan berpikir ulang ya, karena ketika sudah ramai di civil society atau di masyarakat, desakan sangat meluas ya, pasti ya apa yang disampaikan oleh Denny Indrayana ini ya akan coba untuk dipertimbangkan ya. Bisa jadi apa yang nanti diputuskan ya sesuai ya. Bisa jadi ketika melihat realitas masyarakat saat ini ya, keputusan itu diubah untuk menimbulkan kondisi aman dan tidak menimbulkan kegaduhan. Dan ini penting ya di era saat ini ketika keadilan itu sangat sulit untuk didapat, dan desakan publik dan juga informasi yang sifatnya viral itu baru bisa menjadi atensi ya dan perhatian, dan akhirnya memunculkan suatu keadilan ya. Itulah yang menjadi kebiasaan saat ini. Dulu ketika Mahfud MD juga ya ketika beberapa waktu lalu ya, transaksi janggal 349 triliun itu heboh ya, memanas. Tapi saat ini ya terkesan itu ditinggalkan gitu ya, tidak jelas juntrungannya setelah viral dan panas di pemberitaan, dan juga panas juga dalam rapat dengar pendapat di DPR. Tetapi ya kita ketahui semuanya itu dipakai ya atau panas di awal-awalnya, tetapi juntrungannya tidak jelas. Dan ini coba untuk dipakai pula oleh Denny Indrayana sebagai public control ya,
dimana segala hal kadang kalau tidak ada perhatian mayoritas rakyat, mayoritas masyarakat dan desakan publik ya, seakan keputusan yang di luar dari kewenangan, keputusan yang tidak wajar itu bisa langsung goal ya, secara senyap gitu ya. Bagaimana ketika undang-undang Omnibus Law itu digodok ya pada saat dini hari ya, tidak tahu-taunya sudah menjadi undang-undang ya. Begitu juga dengan putusan beberapa waktu lalu ya, gugatan oleh Partai Prima yang mengabulkan ya hampir semua keputusan tuntutan Partai Prima yang berujung pada potensi ditundanya pemilu ya, atau dibatalkannya ya sisa masa proses pemilu tersebut ya. Dan itu kalau tidak viral ya, barang itu pasti akan goal gitu ya. Jadi itulah kondisi gambaran hukum kita yang belum bisa memberikan rasa keadilan, dan semuanya berjalan seenak kekuasaan, dan coba untuk dikulik dan juga untuk diingatkan bahwasanya no viral no justice itu saat ini menjadi barang yang harus ditekankan, khususnya untuk masalah ya keputusan dari MK yang sewenang-wenang ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.